Kalau umumnya kan mereka suka inovasi, suka fleksibel, terus komunikasinya yang begini-begini. Nah, tapi nggak bisa dipukul rata. Kayak kunci memimpin Gen Z. Yang pertama itu tadi ya, fleksibel. Netizen Gen Z itu suka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi. Topik kita kali ini sangat menarik nih, yaitu kepemimpinan dan Gen Z. Jadi Gen Z itu maunya apa sih? Pemimpin harus gimana? Nah, narasumber kita kali ini yaitu merupakan seorang Gen Z juga, tapi dia juga seorang pemimpin. Sangat cocok untuk topik kita kali ini. Kita perkenalkan dulu narasumber kita. Halo Mbak Vira. Hai Mbak Selfie. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ini tadi dari mana Mbak? Ini tadi dari Lamongan karena abis pelayanan dari Lamongan langsung ke sini untuk jauh-jauh menemui kesini Mbak ya? Selfie. Alhamdulillah. Nah Mbak, Mbak jadi pemimpin seorang Gen Z nih ya. Sejak kapan sih Mbak jadi pemimpin? Kalau jadi pemimpin kira-kira sejak tahun 2021 akhir sih. Berapa lama tuh berarti? 4 tahunan Iya, tuh ya. 4 tahun, sekitar 4 tahun itu. Jadi Mbak Vira ini termasuk Gen Z juga apa enggak? Iya, kayaknya aku tuh Gen Z juga sih, karena aku kan kelahiran 98 ya. Menurut apa ya? Kayaknya Gen Z itu mulai 1997 gak ya. sih? Nah, aku 98-nya gitu. Jadi awal masuk iya, gitu ya? Orde Baru Gen Z. Oke. Betul-betul. Oh, jadi SPV juga dari 2021 itu? Iya, 2021 akhir. Terus awal masuk sebelum jadi SPV berapa lama Mbak? Aku awal masuk itu 2020 awal, masih di Januari 2020 Januari itu aku masuk. Awalnya aku di Gresik dulu sih Mbak, baru habis 4 bulan, habis orientasi aku baru ke Lamongan, ke klinik yang di Lamongan gitu. Terus di situ berapa bulan ya, sekitar sudah 1 tahun kayaknya. Terus 2021 akhir itu aku jadi SPV-nya. Oke, jadi Mbak Vira ini perawat ya? Ya, saya perawat, Terus perawat sekarang rawat jalan. jobnya jadi SPV rawat jalan gitu Mbak? Iya, betul. Oke, dari awal memimpin apakah langsung ada Gen Z itu, apa ada orde yang sebelumnya milenial tuh? Sebelum awal-awal itu belum semua Gen Z ya. Jadi aku itu sempat memimpin teman-teman yang masih di atas aku sebenarnya. Ada gen-gen milenial ya, gen milenial bukan sih namanya? Ya milenial sih. Ada gen-gen milenial lah. Terus di situ juga ada tantangannya sih sebenarnya. Cuma kayaknya kalau misalkan dirasakan lebih lama lagi, ini sih apa? Challengingnya itu lebih ke Gen Z-nya. Jadi yang pas lebih Gen asik, Z-nya lebih asik jadi yang Gen Z ya, memimpin Gen Z daripada iya, milenial. challenge-nya banyak banget kalau ngemimpin Gen Z beneran. Emang ada perbedaan yang signifikan atau gimana sih Mbak? Dari gen yang milenial sama Gen Z ini ada perbedaan signifikan atau sama aja? Kalau perbedaan sih nggak seberapa banyak ya, tapi ada gitu loh. Kayak kalau gen milenial itu mereka sukanya bener-bener, kalau contohnya ya, kalau misalkan dikasih tahu atau kita ada masukan nih, kalau gen milenial itu lebih suka, ayo kita kumpul kita harus membahas ini gitu. Terus nanti gimana. Nah, itu gen milenial. Tapi kalau teman-teman Gen Z itu lebih sukanya yang fleksibel, terus komunikasi yang enteng gitu loh. Kayak kita itu nggak harus mengadakan rapat, entah itu dengan ngobrol-ngobrol ngopi itu tuh mereka itu lebih masuk gitu loh Mbak, kalau dijelaskan. Karena sebenarnya kan teman-teman Gen Z itu inovasinya banyak ya. Jadi kalau mereka sambil diajak rapat kayak diteter gitu kan, menurut mereka wah nggak masuk nih, jadi susah nyerapnya mungkin menurut mereka kayak gitu. Oh, jadi Gen Z itu kepingin yang lebih bebas kali ya. Kalau Iya, penuh tekanan kayaknya otaknya semakin ditekan. iya, Dia malah inovasinya tuh nggak keluar gitu katanya. Ada nggak sih momen yang sampai Mbak Vira itu gemes gitu loh? Gemes. Momen kayaknya ada sih Mbak, waktu itu sebenarnya ini bukan momen
memimpin saja ya, atau bukan hanya tentang mereka tapi ini tentang saya juga. Kan saya Gen Z juga tuh. Tadi kan udah dibahas ya. Iya. Jadi waktu itu saya lahiran, saya ada cuti 3 bulan. Nah, setelah masuk kerja lagi nih, saya ngerasanya kok ada yang beda ya sama teman-teman saya. Terus kenapa ya kok teman-teman ini susah susah diajak kolaborasi gitu loh. Sedangkan di tempat kita kerja ini kan kolaborasi itu bener-bener penting banget kan. Nah, kenapa ya? Ada apa nih? Masalah apa nih? Saya habis ngelakuin masalah apa nih? Saya itu introspeksi dulu. Terus sambil berjalan saya terus membaca, belajar, baca-baca tentang leadership, tentang usia-usia mereka juga saya pelajarin waktu itu. Nah, ternyata saya itu menemuin jawaban ini. Ternyata waktu 3 bulan saya cuti itu sama dengan saya kehilangan waktu mereka. Saya hanya memantau by WA kayak gimana nih, target udah tercapai belum? Saya cuma mementingkan target tanpa saya memperhatikan mereka. Oke. Nah, menurut mereka itu kayak mereka kehilangan saya dan saya kehilangan mereka. Akhirnya saat saya masuk, saya ajak berkolaborasi, itu susah. Kayak aku itu harus masuk circle mereka lagi deh kayaknya kayak gitu. Jadi kayak keluar dari circle. Nah, di situ yang bener-bener greget kayak aku harus gimana ya berarti. Nah, itu aku mulai dari awal lagi akhirnya Mbak, kayak oh iya ya. Ini kayaknya emang butuh waktu lagi sih, butuh waktu pendekatan. Akhirnya ya saya ini sih Mbak, ulangi lagi. Maksudnya saya ulang pendekatan dari awal lagi, terus lebih tahu tentang mereka lagi. Setelah itu akhirnya berjalannya dengan waktu, alhamdulillah sih kita bisa berkolaborasi lagi kayak gitu. Mungkin waktu pas jadi belum terbiasa aja kali ya, dari pernah ada terus kehilangan terus ada Iya, lagi. iya Ada beneran. space kehilangannya ini loh. Sebenarnya untuk space kehilangan itu juga nggak butuh yang 3 bulan. Maksudnya 3 hari pun atau 2 hari mereka nggak, maksudnya saya nggak sama mereka itu kayaknya kerasa sih Mbak. Kayak kalau menurutku ya Gen Z itu kayak gini loh. Mereka itu suka dikasih kebebasan untuk berinovasi, untuk menyalurkan ide-idenya mereka, tetapi mereka itu juga butuh diapresiasi. Oh iya. Butuh diapresiasi, terus dievaluasi. Kemudian mereka itu nggak suka dibiarin sendirian, tahu nggak sih? Kayak misal kita lagi ada kepentingan luar kota atau gimana. Terus teman-teman di klinik itu banyak pasien. Terus kita ya udah biarin. Itu mereka itu bukan kurang suka sih ya, kayak ngerasa enak ya Mbak Vira keluar. Nah, Iya. khawatirnya Baperan seperti ini, gitu ya? baperan antara mereka yang baper atau aku yang baper. Iya sih. Jadi awal-awalnya mungkin aku cuekin karena aku belum tahu ilmunya. Nah, setelah aku tahu ilmunya, yang aku terapin ya ini. Kalau misalkan aku tinggal nih, aku tetap chattingan sama mereka, entah itu di grup atau sekedar pesenin mereka kopi lah. Iya sih, Karena itu Gen Z kan memang butuh asupan kopi. butuh asupan. Jadi dengan cara-cara kayak gitu mereka lebih aware. Jadi mereka itu mudah juga cerita ke kita, Mbak, hari ini ada ini loh, ini. Nah, kalau dulu kan aku pas belum tahu ilmunya ya, itu mereka nggak mau cerita kalau aku nggak tanya kayak Oke. gitu. Kurang terbuka jadi gitu ya Mbak. Iya, jadi ya emang kita harus banyak-banyak membaca juga sih jadi seorang pemimpin. Jadi ketika kita tahu sifatnya dia, keinginannya seperti apa, jadi kita kan jadi tahu nih, oh anak ini sifatnya seperti ini, jadi kita harus jadi pemimpin yang seperti ini. Iya, Kalau iya, kan betul, banyak tuh sifat dari Gen Z. Nah, apakah memang bisa dipukul rata? Memang sudah patokannya seperti itu, atau apakah ada treatment yang lain gitu Mbak? Sebenarnya nggak bisa dipukul rata sih ya Mbak. Jadi setiap Gen Z itu
ya itu tadi kalau umumnya kan mereka suka inovasi, suka fleksibel, terus komunikasinya yang begini-begini. Nah, tapi nggak bisa dipukul rata. Kayak ada juga beberapa Gen Z yang dia tuh nggak mau diikut apa urusannya nggak mau diikuti campur, Oh iya Mbak. iya iya. Gimana ya aku Lebih tertutup ngomongnya? ya. Lebih tertutup. Heeh. Tapi pinter-pinter lagi kita gimana biar mereka bisa ngomong sama kita kayak gitu. Tapi ada lagi juga Gen Z yang lain itu sukanya ditanya. Ya, sukanya ditanya itu kayak eh meskipun kita belum nanya tapi dia udah Oh sharing ya, ke kita. suka Nah, kalau cerita dulu. iya kalau Gen Z Suka yang curhat gitu ya. iya kalau Gen Z yang kayak gitu tuh kita mah enak Enak, ya enak. Iya. masukinnya kayak oh ya berarti terus gimana nih planning kamu ke depan kayak gitu. Terus kalau misalkan dia lagi ada masalah nih, wah kerjaannya dia kok ini ya berantakan ya minggu kemarin. Nah kalau misalkan teman-teman Gen Z yang udah cerita, maksudnya udah sharing ke kita gampang nih Mbak masuknya kayak oh iya kerjamu sih udah bagus ya, tapi iki loh kemarin kok ono sing komplain lapo oyo. Oh Nah iya iya. kayak gitu mereka ini mudah untuk menjawab sih sebenarnya kalau Gen Z yang seperti itu. Tapi kalau Gen Z yang Tertutup. agak tertutup, nah ini kita Lebih harus keras lagi iya mikirnya. kita harus jadi bener-bener sahabatnya mungkin ya kayak gitu sih. Mungkin perlu waktu yang lebih lama kali ya untuk pendekatan Betul sama betul. orang yang tertutup. Iya, apalagi kalau misalkan kita kedatangan ini, aku kan di perawat ya. Kalau kedatangan perawat baru, Gen Z juga, terus sulit untuk di apa ya? Ditebak. Ditebak, dimasukin gitu Oh loh, iya iya iya. kayak nih aku kepingin tahu kehidupanmu, tapi dia agak tertutup. Nah, itu sih, itu challenging buat kita, Iya. tantangan juga sih. Gitu Oh. sih, Mbak. Kalau Mbak Selfie juga Gen Z? Iya dong. Aku juga Gen Z tapi juga pemimpin, jadi punya pemimpin yang Gen Z juga Oh sama iya, seperti sama. kita beda cabang aja sih. Oh iya sih ya. Iya. Terus untuk jadi pemimpin yang ideal seorang Gen Z itu seperti apa sih Mbak? Pemimpin yang ideal, kayaknya kalau menurut saya pemimpin yang ideal ya pemimpin yang mengetahui timnya itu seperti apa. Kayak Apakah perlu yang lebih tua atau lebih muda untuk memimpin seorang Gen Z itu? enggak sih ya, kalau menurut aku semuanya itu bisa untuk memimpin Gen Z asalkan mereka tahu itu tadi ilmunya, caranya, gimana men-treat mereka kayak gitu. Kan awalnya juga aku enggak langsung bisa kan, tapi aku Iya. harus melewati membaca, belajar, kemudian ini aku harus praktek satu persatu teori kayak iya, jadi dulu Studi itu kasus pernah gitu ya iya Mbak? studi kasus bener. Aku tuh pernah kayak mereka itu aku beri apa ya kayak target atau kayak tugas gitu loh kayak oke, Re, iki besok ngene ya. Nah, itu enggak Nggak berhasil signifikan aku, enggak gitu. signifikan. Tapi pas aku ikut masuk ke mereka, aku ikut jadi bagian dari mereka kayak, Re, ternyata kita dapat tugas gini loh dari itu. Nah, ini kerjanya gini. Nah, itu lebih masuk menurut aku ya, lebih masuk. Selama ini tuh lebih masuk yang kayak gitu daripada kita cenderung jadi atasan kayak ya memang di struktur organisasi kita atasan. Nah, tetapi kalau misalkan menurut saya sendiri kalau memimpin Gen Z itu kita nggak bisa menggunakan patokan itu. Kita kita ini juga mitra kerja, Iya, makanya kita juga harus ikut terjun sama mereka gitu. jadi kayaknya Gen Z itu nggak mau kalau hanya disuruh-suruh aja kali ya. Iya betul. Kalau Cuma mungkin pikirannya kalau aku disuruh-suruh nggak ngapain, males banget gitu. ya mungkin pikiran mereka tuh kayak gitu cuma makanya kita harus pinter-pinter mengolah kata juga mengolah kalimat untuk komunikasi sama mereka kayak gitu sih. Eh, Terus Gen Z itu butuh support system kayak apa sih Mbak? Support system, oke. Gen Z itu butuh support system yang bisa mengapresiasi mereka, yang nggak selalu nuntut kewajiban mereka. Kayak Oh iya. ya sih emang ya kita dituntut untuk kayak kejar target. Nih ada target.
kita harus mencapai target itu. Nah, tapi kalau misalkan Gen Z itu mereka nggak suka kalau diajak, ayo rek, pokoknya target ini kudu terpenuhi, Oh harus iya iya iya. terpenuhi. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka lebih suka ke eh, ayo sama-sama. Terus kalau misalkan ini ada kesusahan nggak? Menurut kalian kesusahannya di mana? Oh iya iya. Nah, mereka itu suka diajak ini loh, apa diskusi. Diskusi. Mm-mm. Karena bisa aja pandangan kita seorang pemimpin sama pandangan mereka itu beda. Jadi gini Rek, dapat apa Dapat hasil kasus nih. rapat Oh nih, hasil ya. rapat kemarin itu ternyata kita kurangnya di sini loh. Nah, menurut kalian Ya, gimana? ya kita Ah, tanyain dulu kita maunya turuti dianya di apa nih dia. iya. Nah, ternyata setelah saya mendengarkan apa jawaban dari Mm-mm. mereka, itu saya juga baru nggak. Oh, ternyata ini ya, ternyata ini juga masalah loh. Oh Nah, ya. jadi bukan hanya sudut pandang dari kita sendiri sih kayak gitu. Jadi ide-ide mereka itu kita jadi seorang atasan kan butuh ide mereka ya. Mm-mm. Kita kumpulin dulu tuh. Iya, Kita kita harus pintar-pintar mancing kan. iya. Memang sebenarnya Gen Z itu idenya banyak, Iya, tapi iya betul. malesnya itu loh ya. Iya, makanya kita harus banyak Magerin. motivasi, Iya. motivasi mereka sih kayak gitu. Tapi biasanya ide-ide mereka itu sudah terpikirkan dulu apa enggak sih? Apa baru dia ngucapin baru oh iya ya, ternyata idenya bagus juga. Gitu kan sih? Kalau dari aku sih iya. Kayak aku punya ide A nih. Heeh. Rek, aku duwe ide iki yo. Jadi besok gini 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 gini. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk gini, Mbak, lah apa kok gak ngene ae? Kan iki ngene ngene ngene. Jadi tujuannya itu sama, tapi Iya. jalannya mereka beda. Nah, itu yang bikin Lah, aku kayak, oh oh iya ya. iya. Oh iya ya, ternyata dia juga berpikiran seperti itu. Mhm. Wah, ya ya benar-benar. Nah, kalau kayak gitu kan apa ya? Kita juga harus pandai-pandai mancing Iya kan. iya Terus betul. kalau misalnya saya seorang pemimpin yang arogan atau yang nggak mau denger Mhm. mereka nih, pasti aku ngomongnya cuma, alah, apa sih arek-arek iki mosok Iya. mosok mosok ngerti nih. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, kayaknya kalau kayak gitu malah mereka menjauhkan dari Iya. kita. Mereka nggak mau terbuka. Makanya selama ini yang aku lakuin ya tetap idenya mereka itu aku tampung, aku kalau Apresiasi gitu iya aku ya. apresiasi juga, aku ucapin juga kalau misalkan ada rapat dengan Mhm. atasannya aku sendiri ya aku sampein ini dari teman-teman seperti ini, nanti juga dari atasanku juga lah iya ya gitu sama kayak gitu. Iya. Biasanya yang tidak kita pikirkan itu sudah Iya dipikirkan betul dulu. betul 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 betul. Terus dampak positif yang didapatkan dari ide-ide mereka apakah dapat merubah contohnya kayak Mm-mm, target yang signifikan atau kayak menarik pelanggan mm-mm. lebih banyak lagi atau gimana Mbak? Ini sih ada sih Mbak, kayak menarik menarik pelanggan itu ada. Mm-mm. Seperti contoh kita itu kan di klinik itu kan ada greeting grooming ya. Oh iya ya betul. Jadi kayak selamat pagi Pak, Mm-mm. saya dengan perawat Vira akan memeriksa jenengan. Nah, Mm-mm. mereka itu punya idenya mereka gini, Mbak, gimana kalau kita tetap greeting? Ya, ya kita greeting sih, Mm-mm. cuma kalimatnya kita ubah gitu. Oh Karena tempat kerjaku kan di Lamongan nih, terlalu banyak pasiennya gitu Mbak. terlalu banyak pasien lansia. Oh iya iya. Jadi kita menerapkannya jangan terlalu baku Oh iya bahasanya. iya. Nah, itu juga aku pernah ada ide dari mereka kayak, "Hah, gimana nanti nih misalnya kena atasan Teguran yo gitu ya. ditegur lah Iya iya begitu iya. kan." Terus ternyata mereka, "Enggak, Mbak, gak ngerti ditegur kok." Tapi kene gini, apa? Mbak, pagi, niki Mbak Vira nggih ajenge mriksa jenengan. Nah, kayaknya itu juga nggak akan terfikirkan mungkin ya dengan Mm-mm. tapi mereka itu bisa memikirkan Oh iya. itu. Nah, Biasanya jadinya kan memang mm-mm, template gitu kan maunya bahasa Indonesia, tapi kan orang-orang tua kan iya, nggak bisa bahasa iya betul Indonesia betul gitu. betul. Kan lansia kan juga banyak yang maaf ya kayak Mm. pendengarannya kurang Mm-mm. gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu baku, mereka juga nggak paham yang Iya apa betul sih apa Mbak. yang kita omongkan kayak Iya gitu. betul betul. Terus sebagai pemimpin dari seorang Gen Z, pernah nggak sih ada cekcok antara bawahan dan Mm-mm. sampean gitu? Pernah sih Mbak, kayak cekcok itu. Misal nih, timku ada
A B C ya, si A B C. Nah, si A ini bermasalah. Si B ini ngerasa si B ini bilang, "Mbak, si A ini gak bener nih, gak bener." Oh, wadulan iki. Wadul. Nah, aku sebagai atasan nggak bisa kan langsung, "Hei A, kamu salah yo, kamu gini." Oh iya. Nggak bisa Iya, kan. oh, Jadi kita aku harus buktinya dulu ya. oke, cekcok nih antara satu sama yang lain. Aku nggak boleh langsung negur si A Iya. kan. Jadi aku dengerin dulu dari ceritanya si B. Gimana ceritanya. Terus si A juga aku tanyai, tapi bukan aku tanyain kayak, kamu ini ya bermasalah sama si B gitu. Enggak sih, enggak. Cuma tetap piye wingi jarene ngene apa bener, nah kayak gitu. Akhirnya yang mau jadi cekcok itu tadi, maksudnya yang mau cekcok akhirnya nggak jadi kan. Karena mereka merasa Oh didengarkan, iya ya. merasa ditanyai. Jadi, "Iyo Mbak, dadi ngene lho, asline iku." Oh Nah, iya. muncullah kalimat asline Asline. iku. Akhirnya mereka curhat-curhat. Jadinya ya oke, berarti kayak ini loh sing bener iku. Nah, akhirnya pas aku ngomong ya kayak apa ya, wejangan mungkin Oh ya. iya Jadi ya. mereka nggak nangkepnya wejangan, jadi mereka nangkepnya kayak jawaban cerita aja gitu. Jadi lebih nggak jadi cekcok deh akhirnya gitu. Jadi dia bisa curhat mungkin waktu itu emosi sesaat Iya aja, iya betul, terus emosi. yang si B nggak bisa menerima dengan baik, Salah si paham A gitu ya, ya iya. mungkin. Karena kedatangan dari seorang SPV-nya, jadi dia lebih dipahami maksud dari dia seperti apa, Iya jadi iya betul. terjawab gitu. Iya terjawab. Susah nggak sih memimpin Gen Z? Susah nggak ya? Kayaknya susah gampang ya. Susah di awal. Kayak dulu itu pernah apa? Kita pernah pelatihan leadership. Waktu itu ada beberapa tahapan. Intinya awal itu ada tahapan apa ya, aku lupa namanya. Kayak awal itu pasti ada konflik nih. Iya, iya, betul. Nah, setelah konflik nanti pasti ada penyelesaian, solusi. terus baru performing. Nah, terakhir. Nah, kita pasti mengalami itu sih kayaknya. Jadi ya bener itu tadi, susah gampang. Awal-awal emang susah, tapi setelah tahu nge-treatnya ya kayaknya Sudah jadi sahabat teman. sudah jadi sahabat. Kecuali kalau misalkan ada temen baru, nah ini mulai nih harus belajar lagi, anak ini gimana, biasanya gimana, belum tentu juga cocok sama si ini. Nah itu kita belajar lagi deh dari awal kayak gitu. Jadi kunci memimpin Gen Z itu untuk pemimpin-pemimpin di luar sana itu kayak apa sih? Kayak harus gimana gitu loh. Oke, kunci memimpin Gen Z. Yang pertama itu tadi ya, fleksibel. Netizen Gen Z itu suka yang transparan. Kayak misal nih habis ada rapat, kita transparan ke Gen Z-nya. Cuma tetap ya kita kalau misalkan ada informasi yang nggak perlu diflorkan ya tetap kita simpan. Tapi kalau misalkan memang ini perlu diflorkan ya kita jelaskan ke mereka. Jadi gini ternyata ada gini. Nah mereka suka tuh transparan. Berarti mereka dianggap gitu loh. Oh iya. Nah, terus komunikasi. Mereka nggak suka komunikasi yang kaku. Kayak jadi gini ya. Ini besok targetnya begini. Nggak suka. Nggak suka diajak rapat-rapat yang terlalu formal. Jadi mending santai tapi dapat gitu loh, masuk gitu. Kemudian yang terakhir ya ini sih mungkin Mbak apresiasi, pengakuan. Jadi mereka itu suka diapresiasi. Terus kalau misalkan kita ada evaluasi, kita sampaikan dulu apresiasinya kayak gitu. Oke, sangat jelas sekali ya tadi. Ceritanya banyak banget. Pengalamannya juga banyak. Memang sudah 4 tahun sih ya. Jadi ya memang naik turun gitu. Iya.
Oke, jadi untuk closing statement kita kali ini, jangan anggap Gen Z itu sebagai orang yang malas, tapi Iya dia iya itu betul. punya kreasi dan inovatif. Mm-mm. Terus jangan anggap diri kita itu sebagai atasan, tapi anggaplah kita menjadi mentor mereka Iya gitu. betul betul betul. Jangan pernah anggap aku ki atasanmu loh. Iya, Aku tuh jangan jangan ya jangan. itu malah nanti dia nggak, Iya malah dia nggak ini nggak idenya nggak muncul iya, terus malah benci sama iya, kita kan. merasa direndahkan gitu gak sih nanti dia. Iya malah apaan sih gitu kan. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Vira untuk Ya percakapan kita kali ini. Mungkin sampai sini. Nanti bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya boleh ya. boleh boleh nanti kita ketemu lagi. Oke, nanti banyak yang perlu diceritain lagi nih ya. Mm, mm, mm. Siap. Oke, jangan lupa nanti materi-materi tentang leadership memimpin Gen Z. Nanti kita sharing ke aku lagi biar aku nanti barangkali aku jadi pemimpin biar Iya aku iya tahu boleh ya. boleh banget. Kayaknya semua juga perlu Iya, ya karena betul. emang banyak banget tuh di kasus kayak apa maksudnya ada permasalahan. Iki loh, angel ngurus Gen Z cari ini. Nah, itu kayaknya emang kita harus belajar bareng gitu kan. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman Operasi Obrolan Penuh Inspirasi. Untuk podcast kita kali ini sudah cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG kita yaitu ailing.id dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube ini Ailing Group. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.